Jumpa kembali di MCD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya resiko pilih melakukan firman Tuhan adalah menanggung ganjaran Tuhan demi mencapai kekudusannya. Dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 17 dan dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 29 teman. Maksudnya teman-teman, apabila kita memang memilih melakukan firman Tuhan, apabila kita katakan bahwa kita percaya Tuhan, kita mengasihi Tuhan, dan kita taat Tuhan, itu tidak bisa lari teman-teman. Tidak bisa cuma di pikiran perasaan kehendak kita saja, tapi benar-benar kita harus lakukan teman. Nah, waktu melakukan firman Tuhan, apakah kita tahu bahwa ada resiko yang harus kita tanggung gitu? Melakukan firman Tuhan itu banyak teman-teman, kendala-kendala yang akan kita hadapi, rintangan-rintangan yang kita akan hadapi karena permasalahan-permasalahan yang timbul. Nah, banyak orang dunia, orang yang berkeyakinan, yang berpikir bahwa permasalahan timbul itu akhirnya bukan menjadi permasalahan, menjadi rintangan, tapi permasalahan itu menjadi halangan teman-teman. Bedanya kalau permasalahan itu menjadi halangan, akhirnya kita tidak bisa melewati permasalahan itu teman-teman. Tapi apabila kita bersama dengan Tuhan, permasalahan itu akan menjadi satu alat Tuhan untuk bisa memperdalam pengenalan akan firman kita, lebih membuat kita mampu mengerti firman Tuhan, bagaimana mampu melakukan firman Tuhan. Jadi lewat permasalahan itu kita diuji coba teman-teman untuk bisa naik kelas teman-teman, naik kelas untuk beriman, lebih meningkatkan level iman kita dengan cara yang tadi teman-teman, lebih mengenal firman Tuhan, lebih mampu mengerti firman Tuhan dan lebih mampu, lebih berani melakukan firman Tuhan teman-teman. Cerita di Nabi Ayub juga sama. Nabi Ayub katakan setelah Nabi Ayub mengalami ujian cobaan dalam hidupnya dia gitu, akhirnya Nabi Ayub berkata di dalam firman Tuhan bahwa yang namanya sekarang gitu, setelah Nabi Ayub mengalami apa yang dikatakan permasalahan yang menjadi uji coba bagi Nabi Ayub pribadi, Nabi Ayub katakan bahwa dia itu mengenal Tuhan itu sangat berbeda waktu saat mengenal kata orang, mendengar kata orang. Ya, kalau bicara mendengar kata orang teman-teman, pasti kurang lebihnya kan karena teman rohani kita, lepas itu keluarga kita, keluarga kecil kita, keluarga besar kita, atau komunitas kita, atau masyarakat kita mendengar dari orang teman-teman. Ya, apa yang dikatakan tentang pribadi Tuhan dan firman Tuhan, itu mau nggak mau kita akan mendengar kata orang. Beda dengan Nabi Ayub yang sudah mengalami teman. Waktu Nabi Ayub mengalami Tuhan itu, dalam arti kata mengalami ujian cobaan dalam menghadapi permasalahan, sehingga waktu dihadapi bersama Tuhan, permasalahan itu bukan menjadi halangan tapi menjadi rintangan teman, karena bisa dilewati gitu. Meskipun waktu melewati permasalahan itu gitu, melewati rintangan itu tidak mudah teman-teman. Banyak hal yang Nabi Ayub harus menanggung resiko gitu, resiko ribut dengan masyarakatnya karena apa yang dilakukan oleh rohani, apa yang dilakukan oleh diperintah peraturan oleh firman Tuhan biasanya adalah hal yang ketidakwajaran bagi dunia, bahkan hal kebodohan teman. Nah, ini yang tidak disukai orang dunia dan orang keyakinan itu teman-teman. Nah, sedangkan kondisi orang yang tidak dijamin gitu, bahwa kalau keluarga kita itu pasti level imannya sama dengan kita, kan tidak dijamin teman-teman. Bahkan kadang-kadang orang-orang masyarakat atau komunitas yang di luar kita malah mungkin leveling imannya bisa deket-deket dengan kita teman-teman. Tapi kalau bicara dengan keluarga kita belum tentu, tidak bisa dijamin seperti itu teman-teman. Karena iman itu lebih bersifat pribadi teman-teman. Jadi tidak ada kaitan. Biasanya kalau kita sudah di level iman tertentu karena pengenalannya lebih dalam atau mampu mengerti, mampu melakukan, biasanya kita akan ketemu dengan kelompok komunitas teman-teman yang seimbang teman. Jadi level imannya seimbang. Nah, waktu kita masuk ke dalam kelompok komunitas yang level imannya seimbang, biasanya ada rasa seperti apa teman? Rasa kekeluargaan, memang rasa dekat gitu. Dekat karena ya kembali ke level iman tadi teman-teman, karena komunitas itu hampir setara level imannya dengan kita ini teman-teman. Berbeda dengan kalau misalnya kita masuk ke dalam masyarakat yang memang tidak terlalu peduli akan adanya
pribadi Tuhan Allah dan firman Tuhan Allah. Dan akhirnya kita malah dianggap benar-benar aneh, teman-teman. Begitupun kalau kita lebih mengecil masuk ke dalam keluarga besar kita, sama, teman-teman. Keluarga besar kitanya majority bagaimana? Kalau memang majority tidak terlalu ribut masalah Tuhan Allah dan firman Tuhan Allah, ya pasti nggak akur dengan kita, teman-teman. Ya kita nanti akan ketemu dengan keluarga besar kita yang minoritas saja gitu. Nah, di dalam keluarga besar yang minoritas itu ada tidak yang di dalam kelompok keluarga kecil, teman-teman. Keluarga kecil itu berarti kan lebih terbatas lagi. Kalau keluarga besar mungkin parameternya kan dari keluarganya paman-paman bibi kita gitu, paman dan bibi kita gitu. Tapi kalau keluarga kecil parameternya apakah cuma sebatas keluarga dari kakak kita atau dari adik kita, teman-teman. Itu keluarga kecil, teman-teman. Nah, kalau kita lebih kecil lagi masuk ke dalam keluarga kita kan. Kalau keluarga kita berarti ya terdiri dari ayah ibu kan, suami istri dengan anak-anaknya, mungkin dengan mantunya, mungkin dengan cucunya kali kalau udah F2-nya ya, atau F1 yang di luar berarti dengan orang tuanya atau dengan mertuanya. Itu kan keluarga kita, teman. Kita tidak bisa menjamin soal kesetaraan iman. Satu level tingkat iman itu di dalam keluarga kita, di dalam keluarga kecil, keluarga besar, komunitas dan masyarakat ini tidak bisa menjamin, teman. Tidak bisa menjamin kalau di keluarga kita sebagai suami istri pasti level imannya akan seimbang gitu, setara. Rasanya tidak, teman. Jadi kembali lagi, iman itu sifatnya pribadi, dan iman itu yang benar, kata-kata iman itu harus bisa dibedakan dengan yakin gitu. Kalau orang dunia, orang berkeyakinan katakan bahwa beriman itu seolah-olah berkeyakinan, teman. Beriman dan berkeyakinan beda, teman. Kalau berkeyakinan ya timbul karena pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri, yakin gitu. Ya, itu namanya berkeyakinan. Tapi kalau beriman, teman, tidak bisa, teman, tidak bisa cuma sebatas dari pikiran, perasaan, kehendak kita, tapi dari dasarnya firman Tuhan gitu. Ya, firman Tuhan katakan seperti apa? Ya, kita mengenal tidak, kita mampu mengerti tidak, dan kita mampu melakukan tidak. Nah, kalau kita sudah mengenal, mengerti dan melakukan, ya berarti kita beriman, teman. Nah, meskipun Tuhan sering katakan, firman Tuhan sering katakan bahwa kalau urusan rohani, urusannya dengan Tuhan itu agak sulit bagi dunia, bagi orang keyakinan, karena Tuhan itu belum terlihat dan tidak terlihat, teman-teman. Jadi belum terlihat dan tidak terlihat. Yang ada itu cuma firman-Nya saja. Jadi firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan Allah adalah Allah, Tuhan Allah adalah firman Tuhan Allah gitu. Ya cuma yang ada di dalam kitab suci, cuman ada kata-kata itu saja, teman-teman. Jadi kalau kita pengen tahu lebih, kita pengen melihat Tuhan, kita pengen kenal akan Tuhan Allah, kita ingin melihat Tuhan Allah gitu. Ya satu-satunya jalan, teman-teman, kita harus bisa mengenal dan mengerti akan firman-Nya dulu, teman-teman. Selama kita tidak mengenal, mengerti akan firman Tuhan, ya kita tidak akan gitu, tidak akan pernah mengenal dan mengerti akan Tuhan Allah. Kita tidak mungkin belum pernah melihat dan tidak akan melihat. Itu pasti, teman-teman. Tapi kalau kita sudah mengenal, mengerti bahwa Tuhan Allah itu adalah firman Tuhan gitu, ya karena kitab suci katakan begitu, ya berarti kita harus masuk ke dalam pengenalan akan firman Tuhan, teman. Pengenalan akan firman Tuhan, memampukan mengerti akan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Nah, dari situ akan timbul keyakinan, teman. Apa bukan keyakinan? Beriman gitu. Kita beriman. Jadi sekali lagi saya jelaskan di sini bahwa yang namanya beriman dengan berkeyakinan itu beda, teman-teman. Kalau beriman itu harus dengan dasar-dasar dari firman Tuhan gitu, yang ada sebagai landasan untuk kita yakini. Tapi kalau, dan juga pikiran, perasaannya kehendak Tuhan, nggak bisa cuma cukup firman saja. Jadi kalau mungkin lebih detailnya, berarti iman itu adalah pikiran, perasaan, kehendak Tuhan yang diberikan kepada kita, ya dengan dasar firman-firman Tuhan gitu. Dari dasar yang harus ada keadaan firman Tuhannya, tidak bisa dengan yang disebut keyakinan. Kalau keyakinan itu adalah pikiran, perasaan, kehendak manusia, ya dengan dasar parameter duniawi gitu. Ya apa sih yang terjadi di duniawi gitu. Nah, kalau bicara rata-rata di duniawi, teman-teman, kalau kita urut gitu ya, dari mulai orang-orang orang dunia gitu, orang dunia atau orang berkeyakinan, kurang lebih yang namanya orang dunia atau orang berkeyakinan hanya bicara bagaimana hidup di dunia ini untuk mendapatkan target sukses duniawi, teman-teman. Ya, bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan duniawi.
Bagaimana untuk mendapatkan hal-hal duniawi? Kurang lebih seperti itu teman-teman. Orang dunia, orang berkeyakinan, sasarannya seperti itu gitu. Nah, sebenarnya kan kalau orang berkeyakinan dengan orang dunia kan beda teman-teman. Kalau orang berkeyakinan itu kan orang yang sudah beragama, berarti orang yang sudah mengaku tentang keberadaan Tuhan. Ya, orang yang sudah mengaku bahwa Tuhan itu ada perintah dan peraturannya. Tapi orang yang berkeyakinan tidak melakukan, ya hanya beragama, tapi tidak melakukan berketuhanan. Dan maksudnya berketuhanan itu tidak mempelajari ya pengenalan akan pribadi Tuhan Allahnya, tidak mempelajari akan firman Tuhan Allahnya. Jadi cuma beragama saja teman-teman. Bahkan kalau kita guyon gitu, ya nyebutnya cuma KTP doang gitu, agamanya cuma KTP doang gitu. Ya maksudnya gitu teman, karena berhenti ya cuma merasa, berpikir, berperasaan dan berkehendak seolah-olah ya kalau sudah beragama itu sudah cukup, tidak perlu harus mengenal, mengerti gitu ya melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya. Seolah kesannya gitu teman-teman. Nah ini yang terjadi itu justru orang dunia dibanding dengan orang berkeyakinan. Saya prediksi lebih banyak orang yang berkeyakinan teman-teman. Dan orang berkeyakinan itu ada kemungkinan bisa lebih mudah tersesat dibanding orang dunia. Karena kalau orang dunia kan orang yang tidak merasa perlu akan adanya agama, tidak perlu akan adanya Tuhan gitu, tidak terlalu perlu akan adanya firman Tuhan. Orang dunia kan seperti itu teman-teman. Dia lebih mengacu kepada parameter duniawi saja. Tapi kalau orang keyakinan kan tidak, seolah-olah sudah beragama gitu, ya sudah percaya Tuhan, sudah mengenal Tuhan gitu, seolah-olah seperti itu. Tapi prakteknya kan tidak teman-teman. Nah orang-orang yang berkeyakinan ini kecenderungannya bisa jaga lebih mudah tergelincir masuk ke dalam perbuatan dosa-dosa untuk masuk ke dalam neraka yang kekal itu, kebinasan kekal tadi teman. Kalau orang dunia satu saat bisa saja ya begitu ketemu orang gitu yang bisa mementoring dengan cara baik dan benar, jangan-jangan orang dunia lebih mudah berubah teman. Bagaimana berbalik dan bertobat. Tapi orang berkeyakinan ini malah susah teman. Susah untuk berbalik dan bertobat karena mereka orang berkeyakinan beranggap bahwa dia sudah mengerti gitu, sudah mengenal Tuhan, sudah mengenal firman Tuhan, sudah mengerti akan Tuhan Allah, sudah mengerti akan firman Tuhan, sudah melakukan apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman-Nya. Kesan orang berkeyakinan itu seperti itu teman-teman. Makanya saya katakan orang berkeyakinan itu bahaya sekali. Dan saya pikir mayoritas orang hidup di dunia itu justru adanya di orang berkeyakinan teman-teman. Kalau orang yang tidak beragama atau orang yang tidak terlalu peduli urusan Tuhan, kayaknya di seluruh dunia kecil sekali teman-teman prioritasnya. Jangan-jangan 1% kali. Ya mungkin ada nggak tahu 1% atau 1%, 5% saya nggak ngerti gitu. Tapi kalau bicara orang yang mau gitu, orang yang mau taat, ya orang yang mau hidup yang dengan yang tadi dikatakan di temanya itu beresiko untuk bisa resiko untuk melakukan firman Tuhan ya karena istilahnya harus menanggung ganjaran itu sedikit sekali teman. Orang yang mau seperti ini gitu, beresiko ya memilih melakukan firman Tuhan ya meskipun harus menanggung ganjaran yang dari melakukan firman Tuhan tersebut ya demi mencapai kekudusan Tuhan ini gitu. Nah ini resiko ini harus ditanggung teman. Banyak ganjaran-ganjarannya akan kita terima. Nah ini kalau kita perhatikan jangan-jangan kalau dari total orang sedunia itu 100%, jangan-jangan apakah orang yang mau melakukan firman Tuhan itu hanya 10% gitu? Saya nggak ngerti ada nggak orang yang dunia yang tidak mengaku atau tidak terlalu peduli adanya Tuhan atau firman Tuhan atau tidak, apakah itu 1%? Nggak ngerti juga gitu ya. Tapi yang jelas teman-teman, yang mayoritas orang yang berkeyakinan teman-teman, orang yang berkeyakinan itu tidak berani beranggapan bahwa dia tidak percaya Tuhan, tidak menganggap Tuhan itu tidak ada. Pasti mereka beranggap Tuhan itu ada. Cuman yang tadi dikatakan beragama itu bertuhan tapi kurang benar gitu teman, karena tidak pernah mau mengenal lebih dalam akan Tuhan dan firman Tuhan, tidak mau lebih mengerti gitu, tidak lebih mampu mengerti akan pribadi Tuhan dan firman Tuhan, dan tidak melakukan firman Tuhan gitu. Dan kadang-kadang mereka hanya berpikir orang berkeyakinan itu hanya dari yang beragama itu bertuhan itu dari pikiran perasaan kehendak sendiri saja, bukan dari pikiran perasaan kehendak Tuhan yang berupa firman Tuhan tadi teman-teman. Jadi kembali lagi kalau kita ingin melakukan firman Tuhan ya landasannya harus memang
ada firman Tuhannya teman-teman, dan juga harus menghidupkan roh Tuhan teman. Roh Tuhan dihidupkan agar bisa kita yang melakukan firman Tuhan gitu. Kalau kita tidak menghidupkan roh Tuhan, rasanya untuk mampu mengerti aja udah susah gitu. Ya apalagi untuk mampu melakukan firman Tuhan. Nah ini dari judulnya seperti itu teman-teman. Apa saya sekarang coba bacakan di kitab Ibrani-nya dulu teman-teman. Nanti baru masuk ke draft gitu. Kitab Ibrani pasal 12, coba teman-teman buka ayat 1 sampai 17 teman-teman. Perikopnya itu untuk yang 1 sampai 17 ini adalah nasihat supaya bertekun dalam iman. Judul perikopnya itu teman-teman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Nabi Isa, kepada firman Tuhan gitu, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib gitu, derita maksudnya ya ganjaran gitu, ganti sukacita yang disediakan bagi Tuhan Allah gitu, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ini bicara Nabi Isa, dan Nabi Isa sebagai sulungnya. Kita bisa enggak gitu kalau secara Nasrani diperintahkan, disarankan gitu ya untuk bisa menganggap Nabi Isa itu sebagai sulungnya kita teman-teman. Jadi apa yang Nabi Isa lakukan waktu hidup di dunia ini yang kita harus lakukan. Jadi kita sebagai adik-adiknya si Nabi Isa sebagai sulung itu gitu teman-teman. Ingatlah selalu akan Nabi Isa yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah ini firman Tuhan juga ingatkan bahwa kita ini harus sekuat Nabi Isa gitu. Karena waktu Nabi Isa melakukan firman Tuhan juga sama teman-teman, menghadapi banyak sekali masalah-masalah gitu. Ya bukannya sukacita, malah mendapatkan banyak ya penderitaan, menjadi ya duka cita itu teman-teman. Karena harus yaitu melakukan firman Tuhan untuk mendapatkan keselamatan akhirat gitu. Nah ini yang diajarkan Nabi Isa seperti itu teman-teman. Jadi kita jangan gampang lemah dan jangan mudah putus asa gitu. Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu, belum sampai mencucurkan darah. Nah ini diinginkan di dalam ayat 4 itu bahwa Nabi Isa itu lebih berat daripada kita teman-teman. Nabi Isa itu melakukan firman itu sampai berkorban mencucurkan darah, karena kembali lagi Tuhan Allah inginkan, kehendaki ya lewat darah Nabi Isa itu ya kita manusia ini jadi dibebaskan dari dosa teman. Jadi beda teman. Kalau kita kan sebagai sebagai adik-adiknya Nabi Isa, karena Nabi Isa sebagai sulung gitu ya, kita kan sampai tidak harus mencucurkan darah teman. Tidak sampai kita mati fisiknya gitu ya. Tapi yang Nabi Isa kan mati fisiknya karena Tuhan Allah butuh darah gitu untuk bisa menyelamatkan sesama manusianya itu semua gitu. Bukan cuma Nasrani aja loh teman. Jadi semua manusia itu kalau dari sisi versi Nasrani itu setelah ditebus oleh Nabi Isa gitu, dengan darah Nabi Isa akhirnya kita jadi lepas dari dosa baik Adam dan Hawa gitu kan, dari dosa awal kita ataupun dosa-dosa waktu kita belum terima Tuhan teman-teman. Jadi sebelum kita berbalik dan bertobat itu dosanya itu waktu kita terima Tuhan itu hilang gitu, hilang ditebus oleh Nabi Isa. Itu pengertian Nasrani begitu teman-teman. Nah tinggal masalahnya yang akan datangnya ya dosanya harus ditanggung oleh kita sendiri lagi gitu. Nah Nabi Isa itu kalau cerita masih hidup yang sampai meninggal dunia mencucurkan darah berarti secara fisikly mati. Tapi kalau kita mungkin bukan fisikly mati, tapi hawa nafsu kita dan hawa nafsu duniawi kita itu bisa mati enggak gitu. Daging, hawa nafsu daging kita bisa mati enggak. Yang firman Tuhan inginkan terjadi pada kita itu ya sebatas itu teman-teman. Bukan mati fisik tapi mati hawa nafsunya gitu. Hawa nafsu duniawinya, hawa nafsu dagingnya kita. Dan Nabi Isa teman-teman, asal tahu aja, selain Nabi Isa itu lewat darahnya membebaskan dosa-dosa kita semua gitu. Kalau teman-teman tahu nggak artinya kalau cerita dosa gitu. Dosa itu ya apabila kita tidak berdosa teman-teman, berarti seperti waktu kehidupan rancangan awal Tuhan Allah untuk Adam dan Hawa teman-teman. Kalau sampai misalnya waktu itu Adam dan Hawa tidak berdosa, teman, itu tidak ada loh teman-teman. Kalau secara rohani itu yang namanya kemiskinan,
orang sakit, orang ribut, orang berantem, itu nggak ada. Semua itu akan jadi baik gitu. Tapi gara-gara Adam dan Hawa berbuat begitu, ya akhirnya ya jadi kita jadi harus terbebani ya hidup seperti orang-orang dunia, bukan orang-orang rohani yang seperti yang dirancang kehendaki oleh Tuhan pada awalnya gitu. Nah ini yang kita harus berjuang, bagaimana caranya dari orang duniawi ini berubah lagi masuk menjadi yang Tuhan rancang kehendaki. Kita masuk ke dalam kehidupan seperti targetnya Adam dan Hawa itu, teman-teman. Ya hidup itu seperti itu, teman-teman. Jadi bukan hidup itu istilahnya untuk menikmati dunia ini. Justru kalau dari versi Tuhan Allah gitu, ya hidup di dunia ini adalah bagaimana proses uji coba untuk bisa balik lagi seperti rancangan awalnya Tuhan, teman. Bagaimana ya kita hidup seperti Adam dan Hawa waktu belum berdosa. Itu yang Tuhan ingin itu, teman. Sehingga tidak ada penderitaan, tidak ada sakit, tidak ada kesulitan, tidak ada kesedihan, tidak ada apa-apa, teman. Semua akan happy gitu. Nah itu satu. Kedua itu cerita Nabi Isa yang menebus. Tapi kalau Nabi Isa yang lain, teman-teman, ya gara-gara Nabi Isa itu kita jadi menikmati firman Tuhan Allah melalui kitab suci ini gitu. Dan ketiga yaitu Nabi Isa bermohonkan kepada Tuhan Allah agar bisa menghidupkan roh Tuhan yang ada di dalam kita. Nah ini yang jasa-jasa dari Nabi Isa sebagai sulung kita itu seperti itu, teman-teman. Nah ini yang harus kita teladani. Cuman beda satu aja, teman, bagaimana istilahnya kita bukan mati fisik gitu, tapi mati nafsu dunia kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan sama gitu, seperti yang Nabi Isa lakukan. Dan juga ya bagaimana kita bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan, bahwa menyatakan bahwa ya manusia itu butuh firman Tuhan dan butuh menghidupkan roh Tuhan, teman. Tanpa ada firman Tuhan dan tanpa roh Tuhan, manusia tidak bisa mencapai seperti target yang Tuhan inginkan. Yang saya sering katakan ya peta dan kompas itu, teman-teman, bahwa yang namanya firman Tuhan adalah sebagai peta kebenaran hidup gitu yang Tuhan sajikan untuk kita. Adapun roh Tuhan adalah kompasnya itu, kompas kebenaran hidup untuk dapat mencapai apa yang diperintah peraturan oleh firman Tuhan itu, apa yang dirancang dan ketika oleh Tuhan melalui firman Tuhan itu. Jadi intinya itu, teman-teman. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Nah ini berarti kan udah melakukan firman itu nggak mudah, teman-teman. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Nah ini lebih-lebih nih, teman-teman. Jadi kalau di ayat 8 itu, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Jadi apabila kita tidak dihajar, ya berarti kita tidak dikasihinya gitu. Nah ini persepsinya gitu. Dan ia, Tuhan, menyesal orang yang diakui sebagai anak. Dan untuk orang yang diakui sebagai anak, Tuhan itu lebih daripada menghajar gitu. Di sini dikatakan menyesal gitu. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di mana kan terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Nah ini makanya teman-teman harus bisa jangan putus asa, harus kuat gitu, bahwa ya untuk bisa mengikuti apa yang Tuhan rancang kehendaki, apa yang Tuhan perintah peraturkan itu, yang gak jauh-jauh dari kita mendapatkan ganjaran, teman-teman. Ya malah di sini dikatakan ya masa sih kalau anak mau benar tidak dihajar ayahnya gitu. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Tuhan Allah segala roh supaya kita boleh hidup? Jadi di sini di firman katakan di ayat 9 itu, kita kan sama orang tua kita kan hormat, nurut gitu. Ya kalau ke Tuhan kan harusnya lebih, teman-teman. Maksudnya gitu, teman-teman. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Tuhan Allah menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi beda dengan apabila ayah kita kan batas umurnya ada, teman-teman, 70, 80, 120 tahun gitu. Ada batas orang tua mengajar kita gitu. Tapi kalau cerita Tuhan Allah kan tidak ada batasnya, teman. Dan yang namanya orang tua kita itu mungkin ya kembali lagi karena dia juga tidak bisa hidup di dunia bertemu kita dengan sepanjang masa gitu. Ya dikategorikan oleh firman, didikan orang tua kita itu baik gitu, tapi pendek gitu loh. Beda dengan didikannya Tuhan Allah yang dari mulai di dunia
fana ini sampai nanti sampai akhir di dunia di akhirat kekal juga tetap aja gitu masih ketemu Tuhan Allah gitu. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah ini teman-teman asal tahu teman bahwa ganjaran itu yang firman Tuhan katakan memang tidak menghasilkan sukacita, malah menghasilkan juga duka cita. Tetapi ya nanti dari duka cita ini ya ganjaran ini akan mengarah sampai kita mendapatkan damai sejahtera teman-teman. Jadi gara-gara kita latihan seperti itu kita malah mendapatkan damai sejahtera gitu. Baik di akhirat kekal bahkan bisa dipraktekkan di dunia panas sekarang teman-teman apabila kita keburu ngalami dewasa rohani gitu. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah dan luruskanlah jalan kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya karena Tuhannya kudus gitu. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauh diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan juga mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah. Seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan saja gitu. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, Esau ditolak gitu. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jadi Tuhan ingatkan jangan sampai kita menyesal dan menjadi terlalu tegar, tengkuk, terlalu degil gitu. Akhirnya tidak taat, tidak nurut gitu. Apa yang Tuhan perintahkan ya ujung-ujungnya ya jangan sampai menyesal gitu loh, karena kalau sudah kebacut nanti seperti Esau ya tidak bisa balik lagi teman-teman. Nah ini saya sudah baca di kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 17 dan saya lanjut baca teman-teman ke kitab Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai ke 29 teman-teman. Perikopnya judulnya tanggung jawab yang berat, itu perikopnya gitu. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Ini kalau cerita zaman dulu teman-teman, apabila cerita di zamannya Musa gitu, apabila kita pengen menghadap Musa itu seperti ini teman-teman, seperti yang dialami Musa gitu, ketakutan dan gemetar. Bahkan di luar Musa tidak ada jemaatnya, tidak ada umatnya gitu yang berani teman-teman, berani beraksi gitu. Ya seperti Nabi Musa gitu, menghadap Tuhan Allah itu nggak berani teman-teman. Ini karena powernya Tuhan Allah yang begitu besarnya sehingga benar-benar menakutkan dan sangat gemetar. Nah pertanyaannya apakah zaman sekarang kita takut sama Tuhan gitu? Kadang-kadang kalau kita tidak mengenal, tidak mengerti akan Tuhan, jadi kita nggak mengerti bahwa sebenarnya Tuhan itu besar sekali dan kalau menurut Nabi Musa itu sangat menakutkan dan bisa membuat kita gemetar. Tapi kok kita tenang-tenang aja gitu, seperti Tuhan kayak dipermainkan aja gitu. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, kepada Nabi Isa-nya gitu, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel gitu. Jadi di sini darahnya Yesus, darah Nabi Isa ini dianggap lebih berkuasa daripada darahnya Habel yang dibunuh oleh Kain. Cerita waktu zaman perjanjian lama teman-teman. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia
yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Walau itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberi janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi kalau di istilah Nasrani itu ada kedatangan Tuhan kedua, itu maksudnya gitu teman. Waktu kedatangan pertama gitu, waktu kedatangan Nabi Isa pertama itu diutus oleh Tuhan Allah, itu kan yang goncang itu cuma bumi teman. Tapi kalau bicara nanti yang digoncangkan kedua kalinya Nabi Isa diutus, itu adalah bukan cuma bumi saja teman, tapi langit pun katanya akan digoncangkan gitu. Ungkapkan satu kali lagi, menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, ini saya sudah bacakan di kitab Ibrani pasal 12 dari 1 sampai 17 teman-teman, dan disambung dari 18 sampai 29. Sekarang saya masuk ke draft aja teman-teman, siapa tahu bisa sharingnya bisa lebih tajam itu, lebih gampang dimengerti. Dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 4 terkait dengan Matius teman-teman, di kitab Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini basicnya itu benernya nyambung teman-teman. Jadi dari kitab Matius kan di depannya kitab Ibrani. Jadi kitab Matius menyatakan begitu, bahwa hidup yang benar dari sisi rohani, dari sisi Tuhan, dari sisi firman, itu harus nomor satu itu bagaimana kita hidup adalah ya hidup untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, mencari Tuhan dan firman Tuhannya. Itu tujuan kita hidup di dunia ini begitu teman-teman. Baru yang lain-lain Tuhan tambahkan gitu, hal-hal duniawi Tuhan tambahkan. Tapi dalam realita kenyataannya teman-teman, banyak orang dunia, orang berkeyakinan tadi gitu, bukan targetnya itu teman-teman, bukan targetnya bagaimana mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan mencari Tuhan Allah dan firman Tuhannya, tapi mencari target sukses duniawi teman-teman. Bagaimana mencari kebahagiaan duniawi, bagaimana memenuhi nafsu-nafsu duniawi untuk keangkuhan dan kesombongan si manusia itu sendiri. Jadi beda sekali teman-teman. Nah ini yang mesti kita mesti pahami gitu, bahwa apabila kita percaya Tuhan, apabila kita mengasihi Tuhan, apabila kita taat kepada Tuhan, ya kembali lagi teman, kita harus mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan gitu. Nggak bisa seperti yang orang berkeyakinan katakan bahwa dia itu percaya Tuhan, dia itu mengasihi Tuhan, dia itu taat kepada Tuhan, tapi dalam realita dia tidak mengenal firman Tuhan Allah teman-teman. Dan kalau dia tidak mengenal firman Tuhan Allah, bagaimana dia bisa mengerti maksudnya Tuhan Allah gitu? Ya apa yang Tuhan Allah janjikan dan apa yang Tuhan Allah rancang dan kehendaki. Berarti tidak kenal apa-apa teman-teman. Berarti kita harus mengenal teman-teman. Nah kalau untuk mau mengenal itu harus mau mencari teman-teman. Nah sedangkan untuk mau mencari itu ada batasan, bahwa tidak bisa mencari itu dasarnya adalah harus dipaksa oleh Tuhan gitu. Yaitu kedaulatan manusia yang Tuhan berikan untuk bisa mendapatkan hak kebebasan memilih. Ya mau nggak gitu ikut Tuhan atau mau ikut iblis, terserah. Tuhan nggak pernah bisa melarang itu gitu. Ada satu pride yang Tuhan tidak bisa lepaskan itu, sehingga Tuhan kasih kedaulatan kepada si manusia untuk bebas bisa memilih teman-teman. Nah kembali lagi, kalau kita diberi hak bebas, berarti kalau kita mau gitu, itu kan jawabnya bisa mau dan bisa tidak mau. Kalau yang mau ya berarti kan mau mencari Tuhan. Mau mencari Tuhan ya nggak jauh-jauh harus mengenal Tuhan teman. Nah mengenal Tuhan itu nggak jauh-jauh harus mengenal firman Tuhan, karena firman Tuhan katakan apabila kita pengen mengenal Tuhan ya harus mengenal firman Tuhan, karena Tuhan Allah adalah firman, firman adalah Tuhan Allah. Bolak-balik kan begitu teman. Jadi kalau kita tidak mengenal firman Tuhan nggak bisa teman. Nah untuk mengenal firman Allah, apabila terus kita menggali mencari pengenalan firman Tuhan Allah, Tuhan Allah pasti akan bukakan dengan pengertian bahwa yang namanya untuk mampu mengerti beneran dari pikiran perasaan kehendak Allah, si akan
akan maksud firman Tuhan tersebut, itu tidak bisa teman-teman kalau tidak menghidupkan roh Tuhan itu. Nah, kita dari pengenalan yang mati-matian kita menggali terus-menerus pengenalan itu, Tuhan akan bukakan pengertian seperti itu. Akhirnya bahwa untuk mampu mengerti itu harus bisa menghidupkan roh Tuhan yang ada di dalam kita. Nah, berarti kita harus tahu juga bahwa di kita itu ada tubuh, jiwa, roh gitu. Nah, kalau kita udah tahu bahwa tubuh, jiwa, roh itu ada, berarti roh kita ini adalah wadah bait dari roh Tuhan yang hidup di dalam kita. Nah, setelah roh Tuhan itu hidup di dalam kita, berarti pengertian kita berubah gitu. Dan kita jadi kemampuan untuk melakukan firman Tuhan juga berubah. Karena kita lebih dalam mengenal, lebih mampu mengerti, dan lebih lebih berani gitu. Lebih berani untuk melakukan firman Tuhan. Karena apa? Karena iman kita tumbuh. Iman tumbuh karena kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan, dan juga keberanian gitu untuk berani melakukan firman Tuhan. Nah, itu iman kita tumbuh, teman. Nah, berarti kuncinya kan kalau kita mau hidup benar sesuai perintah peraturan Tuhan, ya berarti harus punya dasar firman Tuhan dan juga harus punya roh Tuhan, teman. Nah, dari dua ini kita punya iman untuk mampu melakukan firman Tuhan. Kurang lebihnya begitu, teman-teman. Jadi kembali lagi bahwa orang-orang dunia itu bukannya istilahnya mencari Tuhan dan firman Tuhan, malah mencari duniawi gitu. Nah, sedangkan di kitab Matius pasal 6 gitu bunyi seperti itu, teman-teman. Maka sebenarnya itu akan ditambahkan kepadamu dalam hal mencari butuh, tanggalkan semua beban yang berupa nafsu duniawi dan dosa yang berupa kemelesetan melakukan firman Tuhan. Nah, ini untuk bisa melakukan gitu ya, dalam hal mencari butuh, dalam hal mencari Tuhan, mencari Tuhan Allah dan firman Tuhan Allah, ya butuh gitu, butuh menanggalkan semua beban yang berupa nafsu duniawi, teman-teman, dan juga dosa yang berupa kemelesetan melakukan firman Tuhan. Jadi kuncinya ada di situ, teman-teman. Butuh menanggalkan ini, nggak mudah, teman-teman. Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 11. Resiko melakukan firman Tuhan harus menanggung ganjaran agar mendidik kita memperoleh bagian dalam kekudusannya. Ganjaran mendatangkan duka cita, tetapi kemudian hasilkan buah kebenaran yang memberikan damai sejahtera gitu. Jadi waktu awalnya memang kita merasa duka cita, teman-teman. Tapi apabila kita sudah terus mampu melakukan firman Tuhan gitu, ya kadang kita lebih dalam mengenal dan lebih mampu mengerti, sehingga kita beriman, sehingga berani melakukan firman Tuhan, ya lama-lama kita akan mendapatkan, maksudnya Tuhan itu adalah damai sejahtera. Ya, damai sejahtera itu yang Tuhan persiapkan untuk dalam akhirat nanti. Tapi apabila kita dewasa rohani, ya bisa saja, teman-teman, damai sejahtera itu kita nikmati di bumi ini, di dunia ini, teman. Itu bukan nggak bisa asal kita dewasa rohani. Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai 17. Kuatkanlah iman, kejarlah kekudusan, serta dapatkan kasih karunia Tuhan. Jangan mempunyai nafsu yang rendah dengan menggantikan perintah dan peraturan firman Tuhan dengan nafsu duniawi yang berupa target kesuksesan duniawi dan target kebahagiaan duniawi serta target kepuasan nafsu-nafsu duniawi saja. Sebab Tuhan dapat menolak kita saat kita lebih milih hal-hal duniawi dibanding dengan hal rohani. Jadi Tuhan juga hati-hati, teman-teman. Bukan berarti Tuhan itu baik jadi tidak pernah menolak. Tuhan itu bisa menolak. Contohnya waktu kejadian Esau tadi, teman-teman. Kalaupun Esau menyesal juga Tuhan tidak bisa mengampuni itu gitu. Dia tidak bisa mendapatkan apa yang Tuhan rancang kehendaki itu. Jadi Esau jadi kehilangan janji-janji Tuhan, teman-teman. Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 24 adalah tanggung jawab yang berat dan perihal yang berat dalam mendengarkan firman Tuhan. Bahkan Nabi Musa sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kita yang mau mencari dengan mau mengenal firman dan mampu mengerti serta mampu melakukan firman, maka nama kita sudah terdaftar di surga. Jadi kalau zaman sekarang di kitab perjanjian baru bagi orang Nasrani beda sekali dengan zaman Musa, zaman Nabi Musa waktu di kitab perjanjian lama. Di kitab perjanjian lama orang menghadap Tuhan aja nggak berani, menghadap Tuhan Allah itu nggak berani itu. Bahkan Musa pun ketakutan dan gemetar itu. Apalagi bukan Musa, bukan Nabi Musa yang bukan Nabi itu. Nah, tapi beda dengan zaman sekarang, teman-teman. Kalau zaman sekarang itu seolah-olah Tuhan itu berubah gitu, seolah-olah berubah dalam arti kata karakter Tuhannya itu jadi lembut, teman. Jadi seperti contohnya
Tuhan itu dicerminkan dengan Tuhan utus Nabi Isa bagi Nasrani. Itu adalah karakter-karakternya. Ya, penuh kasih gitu. Yang seperti itu teman-teman. Tapi kalau cerita Tuhan di zaman perjanjian lama, itu kan keras banget teman-teman. Nah, kalau Tuhan di dalam kitab perjanjian baru itu, ya diibaratkan yang itu penuh kasih. Ya, karena perlambangnya itu adalah seperti Nabi Isa tadi teman-teman. Nabi Isa itu adalah perlambang perubahan dari Tuhan Allah yang di perjanjian lama menjadi Tuhan Allah di perjanjian baru. Tapi bukan cuma merubah karakter aja teman-teman, juga merubah, menyempurnakan gitu, menyempurnakan apa yang difirmankan dalam perjanjian lama itu disempurnakan oleh ya di perjanjian baru. Nah, apa sih yang paling gampangnya? Paling gampang gitu. Ya, di perjanjian lama itu orientasinya teman-teman masih lebih bersifat duniawi gitu. Tapi kalau begitu masuk ke dalam kitab perjanjian baru, orientasi itu lebih bersifat kerohani. Ya, kalau waktu perjanjian lama itu lebih bicara bagaimana target sukses duniawi, bagaimana mencari kebahagiaan duniawi, bagaimana mencari nafsu-nafsu pemenuhan hal duniawi gitu. Tapi kalau bicara di kitab perjanjian baru beda dong. Bagaimana mencari keselamatan di akhirat, bagaimana mendapatkan damai sejahtera di akhirat, bagaimana masuk dalam surga. Bahkan kalau kita bicara lebih dalam, lebih mampu mengerti akan firman Tuhan, bahwa yang namanya di dalam surga pun terbagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok warga surga dan rakyat jelata surga, dan menjadi satu di situ, satu kelompok warga surga gitu. Nah, ada satunya lagi, ya satu kelompok yang posisinya lebih tinggi, atau mungkin disebutnya juga timnya kerajaan Tuhan di dalam surga, atau bahkan disebut keluarga Tuhan di dalam surga. Ini kelompok ini yang lebih tinggi adalah yang mengatur gitu, yang memimpin ya kelompok di warga surga ini. Nah, ini pasti nggak banyak teman-teman. Jadi orang di dunia ini yang masuk ke dalam surga aja sudah tidak banyak, apalagi orang di dalam surga yang masuk ke dalam kerajaan keluarga Tuhan di dalam surga ya lebih sedikit lagi. Tapi intinya Tuhan mengharapkan kita di posisi itu teman-teman. Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 27. Janganlah kita tolak atau janganlah kita berpaling daripada perintah dan peraturan firman Tuhan, yang mana Tuhan janjikan sekali lagi akan goncangkan dunia sekaligus langit, sampai tersisa hanya kita yang melakukan firman Tuhan yang tidak tergoncangkan. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan sepintas itu, bahwa waktu cerita di kitab Nasrani itu kan ada cerita dua peluang kan. Jadi waktu seolah Tuhan Allah datang yang pertama kali melalui Nabi Isa itu gitu, ya istilahnya yang digoncangkan itu dunianya teman-teman. Tapi dalam kitab Nasrani dikatakan, di dalam Alkitab katakan bahwa nanti akan ada kedatangan Tuhan yang kedua teman. Ya, akan Tuhan Allah akan mengutus kembali Nabi Isa gitu untuk datang kedua kalinya. Nah, waktu Nabi Isa datang kedua kali teman, ini yang digoncangkan itu bukan cuma dunianya teman, tapi langit pun akan digoncangkan gitu. Nah, ini berarti ya ini satu pertanda bahwa ya Tuhan Allah ya mengutus Nabi Isa gitu datang ke dalam dunia ini ya cuma 2 kali teman. Jangan-jangan tidak ada yang 3 atau 4 atau 5 kali gitu. Jadi cuma yang sekali waktu itu yang digoncangkan adalah dunianya gitu. Yang kedua nanti bakal datang, yang belum datang sekarang itu bakal datang, itu ya akan digoncangkan 2 dalam hal dunia dan soal akhiratnya gitu. Nah, kalau diartikan Tuhan Allah atau Nabi Isa diutus untuk datang kedua kalinya itu, ya kalau bicara istilah umum, ya apakah itu disebut kiamat besar tuh teman-teman. Jadi seluruh dunia itu ambruk gitu, kiamat gitu, ya oleh belerang dan api. Kalau dari cerita firman Tuhan di kitab Wahyu bunyinya gitu teman-teman. Tapi kalau bicara kiamat kecil gitu, apa kiamat kecil itu ya kematian kita teman-teman. Ya kematian kita. Beberapa minggu yang lalu ya kiamatnya Pak Si Budi Halim udah nyampe gitu. Tapi kiamatnya kita belum nyampe nih gitu. Karena belum mati kitanya gitu. Tapi kalau bicara kiamat kecil kita nyampe, ya berarti kita sudah meninggal dunia duluan teman-teman. Nah, ini bedanya gitu. Tapi pada akhirnya ya kita akan dikumpulkan oleh Tuhan Allah menjadi satu untuk dipilih mana yang kambing dan mana yang domba gitu. Mana yang kambing berarti mana yang pantas masuk ke dalam kebinasan kekal dalam neraka, dan mana yang pantas dibela untuk bisa masuk ke dalam kehidupan kekal di dalam akhirat itu. Nah, ini bedanya di situ teman-teman. Nah, Ibrani pasal 12 ayat 28 sampai 29. Jadi karena kita pelaku firman, kita terima kerajaan Tuhan yang tak tergoncangkan. Bersyukurlah dan beribadahlah sesuai caranya dengan hormat dan takut, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang
bisa menghanguskan, atau api yang dapat menghanguskan gitu. Jadi kembali lagi, ingat teman-teman di Ibrani pasal 12, 28, 29, jangan diasumsikan Tuhan itu baik, teman-teman. Ya kalau Tuhan baik itu takutnya tidak benar, teman-teman. Jadi Tuhan itu bukan baik, Tuhan itu benar, teman-teman. Jadi kalau kita pengen menilai Tuhan yang sebenarnya gitu, ya berarti bukan dari kebaikannya Tuhan, teman-teman. Ya mungkin kalau istilah kebaikan yang sering dikatakan di dalam firman Tuhan itu, kalau kita telah lebih jauh, sebenarnya bukan kebaikan, itu kebenaran, teman-teman. Jadi ya kebaikan dengan kebenaran itu beda. Kalau kebaikan itu berarti bagaimana kita berbaik gitu, berbaik hati. Kalau kebenaran kan tidak. Contoh saya sering katakan ke teman-teman saya gitu, kalau sharing gitu. Contoh, kalau misalnya kita sedang berobat gitu, kita sedang berobat di satu rumah sakit atau di satu dokter gitu, ya kita sedang menunggu. Nah, tetangga tamu kita gitu, ya membawa anak gitu. Nah, anaknya sedang sakit, teman-teman. Misalnya anggaplah sedang demam gitu. Nah, anaknya sedang demam karena anaknya masih balita, masih kecil. Ya waktu dia batuk-batuk, waktu dia pilek gitu, dia melihat di depannya ruang tunggu itu ada tukang es gitu lewat gitu. Nah, jadi si anak itu kan ribut, teman-teman, ribut ya pengen membeli es gitu, ya untuk membeli es gitu. Nah, kita sekarang sebagai orang tua timbul pilihan, teman-teman. Kita mau milih yang mana gitu, ya. Anaknya nangis menjadi-jadi. Bahkan anaknya itu bukan cuma menangis, mencerit-cerit gitu, tapi sampai bertingkah puter-puter di lantai, gak keruan gitu. Jumpalitan di lantai, berguling-guling di lantai, gak keruan. Nah, kita sebagai orang tua harus bagaimana, teman-teman? Kalau kita orang tua yang baik, mungkin ya sudahlah, kita ngalah, belikan es aja, kita kasihkan kepada anak kita gitu. Ya supaya anak kita tidak berguling-guling, tidak menjerit-jerit, tidak menangis gitu. Nah, waktu dibeli es ya harusnya dia udah berhenti, karena apa yang diinginkan si balita ini sudah terpenuhin. Itu kalau bicara baik itu seperti itu, teman-teman. Nah, kalau kita bicara benar, ya kalau kita asumsikan bahwa kita sebagai orang tuanya membelikan es kepada anak yang sedang pilek, sedang batuk, nah apakah itu baik gitu? Apa bukannya si anak nanti jadi malah tambah sakit lagi gitu? Nah, berarti kalau sampai mau benar, orang tua ini kan akan bertahan tidak memberikan es gitu kan? Berarti tetap akan bertahan ya untuk tetap tidak memberikan es, ya supaya dia juga harus bagaimana membuat anaknya berhenti menangis, ya bagaimana membuat anaknya harus berhenti berguling-guling gitu, berjumpalitan gitu, ya dengan cara mungkin menghajar, harus dihajar gitu supaya diam. Nah, tinggal bentuk kehajaran itu juga mesti hajaran yang benar juga, dan benar hajaran yang bukannya benar-benar sampai dipukul itu sampai bilur semua, sampai berdarah. Itu kan berarti kehajaran yang nggak benar juga, teman. Jadi kembali lagi, teman-teman mudah-mudahan tahu maksud saya, bedanya baik dengan benar itu seperti itu, teman-teman. Jadi kalau orang tua yang baik, dia itu akan memberikan es bagi balitanya gitu, supaya tidak menangis, tidak menjerit-jerit, dan tidak berguling-guling gitu. Tapi kan sakitnya makin kambuh, teman-teman. Yang namanya pilek batuknya kan makin itu. Ini kan berarti kan baik tapi tidak benar gitu. Nah, sebaliknya, teman-teman, orang tua yang benar gitu, orang tua benar itu tidak mau memberikan esnya, teman. Meskipun konsekuensinya ya tetap anaknya bisa nangis, bisa menjerit-jerit, bisa berguling-guling, berjumpalitan gitu, bisa seperti itu. Ya, tapi bagaimana caranya? Tetap orang tua yang benar itu akan bertahan tidak mau membelikan es dengan cara bagaimana akan mengganjar anaknya, teman. Bagaimana menghajar anaknya, dalam arti kata menghajar yang positif, yang benar gitu, sampai anaknya jadi mau mengerti. Kalaupun misalnya anaknya tidak mau mengerti, minimal anak tahu bahwa orang tuanya tidak bisa dipaksa gitu untuk membelikan es itu karena tidak benar. Minimal anak tahu itu. Nah, mungkin dari situ akan berguling-gulingnya berhenti, menjerit-jerit, berjumpalit aja juga berhenti, menjerit-jeritnya juga mulai berhenti, mungkin nangisnya juga mulai pelan, teman-teman, mulai terisak-isak. Nah, nanti dijanjikan, teman-teman, mungkin substitusinya jangan es, mungkin kalaupun mau hadiah ya apa, beli bubur ayam kayak atau makanan apa yang tidak membuat pilek dan batuk lebih berat, tidak membuat demam gitu, atau belikan mainan mungkin gitu yang tidak beresiko untuk bisa membuat lebih sakit gitu. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman bisa bedakan gitu, teman. Jadi maksudnya baik dengan benar itu seperti itu, teman-teman. Ya, baik itu
kadang-kadang ya tidak benar gitu ya. Sedangkan benar itu, kalau baik itu kan kesannya berakhir dengan baik gitu. Jadi si anaknya ketawa-ketawa gitu. Tapi kalau benar itu kan bukan begitu teman. Jadi meskipun anaknya tidak ketawa-ketawa, tapi ya kebenaran itu adalah melakukan hal yang memang seharusnya benar gitu. Jadi bedanya antara baik dan benar, mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap dengan contoh ya anak-anak kecil yang sakit tadi gitu. Antara orang tuanya berbuat baik dan orang tuanya berbuat benar, meskipun dengan konsekuensi waktu berbuat benar adalah tetap bisa menangis teman. Tidak teratasi masalah menangisnya jadi hilang, tapi biarin aja itu kan demi kebenaran. Oke teman-teman, see you, bye-bye.